melaksanakan menjadi fasilitasi atau fasilitator dari PT Indohosmed kepada para konsumen tentang penyerahan unit apartemen Malioboro City kepada para konsumen. Acara ini dapat berlangsung dengan baik sehingga para konsumen dapat menerima haknya dan bergembira dapat dinikmati bersama keluarga. Iya. Pak fasilitator, laporan belum dicampur, yang dilakukan sebagai fasilitator. Ya kita ini kan permohonan daripada PT Indohosmed di konsumen. Jadi ini acara menyerahkan unit apartemen kepada para konsumen yang telah melakukan kewajibannya membeli unit-unit tersebut. Dengan beberapa kekurangan yang tadi disampaikan, masih ada listrik belum, air Ya, belum. kan ada satu aja kan. Nanti diatur dalam perjanjian antar mereka. Artinya laporan polisi terus berjalan ya? Sampai saat ini kita masih melakukan proses. Sudah tahap apa Pak? Ya, Sudah tahap apa? nanti ya. Datanya kan belum ada. Cek. Proses penyidikan, semuanya proses penyidikan ya. Cukup ya. Yang akan menerima unit apartemen yang telah dibeli dari PT Indohosmed. Pak, 20 unit yang diserahkannya kondisinya seperti apa Pak? Kondisinya Seperti apa bagusnya? kemarin sudah dicek, jadi sudah nggak ada apa kerusakan itu. Cuma ada satu ya, satu semuanya kan 21. Nah, ada satu masih dalam perbaikan, itu nggak ada kerusakan. Yang hari ini Ini masih kurang berapa Pak yang harus diserahkan? sudah semua. Iya. Jumlahnya 21 unit. Kalau total semuanya ada berapa Pak? Total apa nih? Apartemennya yang di Malioboro? 561. Pak, yang tadi katanya diblokir itu gimana Pak? Ya, saya menjawab ya. Jadi kami bersurat ke Kemenkumham terkait masalah pertanyaan kami di mana dari jawaban Kemenkumham menyampaikan bahwa PT Indohosmed dari mulai tahun 2021 ya, 2020 itu sudah diblokir dan legalitasnya AHU-nya itu sudah diblokir sehingga tidak bisa beroperasional ataupun melakukan transaksi apapun itu tidak boleh. Jadi di situ disampaikan di dalam poin A bahwa pihak Kemenkumham sudah memblokir PT Indohosmed dari Dirjen AHU. Jadi tidak boleh beroperasional ataupun pengurusan izin atau melakukan transaksi apapun sebenarnya sudah nggak boleh. Dan kami sudah menerima surat tersebut dan di situ jelas ketika Indohosmed itu seperti hal ini menerima apapun itu sejenis dari konsumen sebenarnya secara hukum sudah tidak diperbolehkan karena masih ada pajak yang belum terbayarkan di kantor pajak Pratama Sleman. Itu atas dasar request dari KPP Sleman. Berarti dengan penyerahan ini dampaknya apa Pak? Ya sebenarnya dampaknya adalah ketika banyak konsumen saat ini sudah menerima unit ya kami bersyukur, tetapi ketika masih masih ada beberapa anggap aja tunggakan sebenarnya sudah tidak boleh dilakukan penagihan, apalagi mohon maaf dari Direktur IHA sendiri kan sudah menjadi tersangka. Ini suratnya dari Dengan fasilitas air listrik tadi seperti apa Pak nanti? ya harapan kami para konsumen itu wajib untuk dapat menerima fasilitas listrik dan air dari pihak Indohosmed. Karena kan dari pihak mereka, teman-teman ini kan sudah tidak menerima unit itu sudah 8 tahunan. Khawatirnya ketika mereka langsung memakai, akhirnya dia ada denda dari building. Jadi kami mengharapkan tetap harus ada listrik dan air itu masuk dulu. Yang keduanya, masih harus ada perbaikan-perbaikan yang ada beberapa unit yang masih mengalami kerusakan. Jadi itu kewajiban dari PT Indohosmed untuk menyelesaikan unit tersebut.
Kalau kondisinya siap huni Pak? Ini, Pak. Ya kalau dibilang siap huni ya Belum ada listrik, belum ada air. belum ada air, belum ada listrik ya siap, belum terlalu siap ya. Siap dipegang kuncinya. Siap dimasuki unitnya aja. Tapi kalau untuk masa kelayakan masih belum siap. Ya jadi gini, kalau masalah legalitas saat ini menjadi problematika kita semuanya. Saat ini kami masih berjuang untuk mendapatkan SLF, sertifikat layak fungsi, yang dimana seharusnya SLF ini dibuat oleh Intihosmed sebelum diserah terimakan atau dijual belikan kepada konsumen. Sampai saat ini kami berjuang sudah cukup lama untuk mencari legalitas SLF. Jadi SLF itu belum ada, dan saat ini masih terkendala di Dinas Lingkungan Hidup. Sementara dari pihak Intihosmed tidak ada berkas satupun yang mau join dengan pihak kami, artinya untuk memberikan informasi kepada kami sehingga izin itu bisa kami proses. Jadi saat ini kami sedang berjuang untuk SLF-nya, konstruksinya, seperti itu. Jadi legalitasnya sampai saat ini diurus oleh pihak MNC Bank selaku pemenang lelang, pemegang SHGB tersebut. Pak, dengan kondisi ini optimis ya untuk SLF bisa. Bismillah optimis. Harusnya pemerintah memberikan atensi penuh karena benar-benar bangunan itu tidak memiliki SLF, dan saat ini MNC dari awal mencoba untuk menggambar lagi dan lain sebagainya. Hingga saat ini tinggal satu persyaratan, yakni syarat administrasi dari DLH. Yang lainnya sudah beres semuanya. Jadi mudah-mudahan ketika DLH nanti ada kebijakan untuk apakah ada solusi, insya Allah awal Desember ini kemungkinan nggak ada halangan bisa keluar. DLH provinsi Pak. Jadi kami udah ke Sleman karena ini wewenangnya provinsi, akhirnya sekarang menjadi wewenangnya provinsi. Pak, ini setelah menunggu 10 tahun tadi Pak. Iya. Iya, ini udah nunggu 10 tahun nih. Saya tambahkan lagi ya, dari data kami. Sebenarnya yang belum serah terima unit itu ada sekitar 93-an unit dikurangi dengan yang serah terima hari ini 20-an ya, 21. Jadi mungkin ada masih sekitar 70-an belum terima unit. Jadi apa yang terjadi hari ini bukan merupakan suatu tindakan yang mencerminkan itikat baik dari Intihosmed. Di samping itu juga perlu saya tekankan, saya selaku sekretaris P3SRS saya pernah secara langsung, dan juga pengawas P3SRS Pak Ben Subandi juga pernah secara langsung WA dan telepon ke Pak Dedi untuk meminta data pemilik masing-masing unit yang kami tidak semua punya, yang hanya punya Intihosmed. Tapi dari pihak Pak Dedi menjawab, saya juga punya bukti WA-nya masih ada juga, dari pihak Pak Dedi menjawab tidak diizinkan oleh pimpinan. Jadi di sini kami sampaikan belum ada itikat baik dari Intihosmed untuk memang mau menyelesaikan permasalahan ini, karena data-data pemilik yang seharusnya bisa kita hubungi dan kita untuk kita ajak bergabung di grup paguyuban, karena P3SRS itu harus mengayomi semua pemilik, tidak boleh hanya 1-2 orang atau hanya sebagian orang, harus semua pemilik. Tapi kami kesulitan mendapatkan datanya karena dari pihak Intihosmed tidak kooperatif. Dan satu hal saya sampaikan bahwa di sini ketika teman-teman sudah menerima unit, masih ada pembayaran pajak, PPN, PPH yang masih belum terselesaikan. Nah, di sini akan menjadi beban lagi dari teman-teman semuanya, dari kita semuanya. Nah, ini menjadi tanggung jawab siapa? Sedangkan teman-teman semua sudah membayar lunas. Bahkan kemarin terakhir ada konsumen yang baru saja membayarkan sisa kekurangan tunggakan pembayaran kewajibannya, di mana dari beliau juga sudah per hari kemarin sudah lunas. Pajaknya bagaimana? PPN-nya, PPH itu bagaimana? Siapa yang menjadi tanggung jawab? Siapa itu? Semua sudah terbayarkan. Seperti itu. Jadi kami masih di sini, kami belum akan mencabut laporan sebelum ada kejelasan masalah kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan oleh PT Intihosmed, khususnya masalah pajak PPH, PPN, dan masalah fasilitas khususnya bagi yang terima unit saat ini, air dan listriknya. Jadi itu yang masih menjadi ganjalan kami, dan ketika itu semua ada solusi, kami akan secara resmi akan cabut laporan polisi yang telah kami buat. Ini dari pihak pemilik langsung bisa memberikan komentar.
komentar. Untuk laporan yang di Polda, kami semaksimal mungkin ya untuk kooperatif dan membantu apa yang dituntut oleh para pelapor, terutama yang sekarang hari ini di status Jadi hari ini semua sudah diselesaikan. Yang tadi, apa yang disampaikan sama Pak Budi, kurang lebih dia mengatakan 90. Mereka kebanyakan belum lunas, jadi baru 30%, baru 40%, dan itu kalau sekian tahun nggak bayar kan sudah dihapuskan. Memang pembelinya banyak sekali, tapi diantaranya dihapuskan karena pembayarannya baru 30%. 21 masyarakat Sudah lunas. Kalau yang belum lunas kan Pak, yang blokir Kemenkumham lah, apa Pak yang dilakukan? Pemblokiran tadi. saya belum bisa bertanggung jawab.